الحمد لله الذي نزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث بالسنة الطاهرة وعلى آله وأصحابه أولي المناقب الفاخرة في الدين والدنيا والآخرة، أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. وقال أيضا: رعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus kepada para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat, pengurus Masjid Al-Amanah beserta jajarannya, semoga kita semua diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, waktu dan ilmu yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Marilah bersama-sama kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersujud kepadanya, untuk mengucapkan amin kepadanya, bahkan untuk duduk di majelis taklim, untuk menghadiri sholat berjamaah, untuk saling bersilaturahmi. Semoga langkah kaki kita ini dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Nabi ini berarti menjaga komunikasi, hubungan dengan Nabi, biar connect terus. Kalau kita berhenti dari membaca solawat kepada Nabi, jangan-jangan nanti di hari kiamat kita putus hubungan dengan Nabi. Karena kita memutuskan diri untuk tidak bersolawat, berarti memutuskan hubungan komunikasi dengan Nabi. Nanti di hari kiamat tidak akan nyambung dengan Nabi, tidak akan mendapatkan syafaat baginda, juga tidak akan mendapatkan air minum dari telaga Kautsar. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah untuk terus bisa membaca salawat. Salawat yang ringan, yang pendek, Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Atau salawat yang lagi tenar, sallallahu ala. Nah, ini kan bisa kita sambil jalan-jalan gitu kan, jogging pagi sambil salawatan yang ringan-ringan. Insya Allah ya.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. MC tadi juga mengatakan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, atau yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, MC, penceramah atau siapapun yang ada di majelis taklim pasti mengucapkan kata-kata itu. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimakumullah, yang disayangi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah. Karena orang yang hadir di majelis taklim pasti dimuliakan oleh Allah. Bahkan orang yang hadir di masjid, wa haqqun 'ala Allah, wajib bagi Allah ayyukrima az-zair. Masjid ini adalah rumah Allah. Maka kata Rasul, yang hadir, yang datang ke masjid pasti akan dimuliakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ya, kalau Allah Ta'ala sudah muliakan kita semua, tidak ada yang bisa menghinakan. Bahkan seluruh dunia akan menghinakan kita, akan menghinakan orang-orang yang datang ke masjid, tetap dia akan mulia. Karena sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tadi imamnya Al-Fatihah ini ya. Kita dikit-dikit ini Al-Fatihah. Kenapa bukan yang lain? Wal asri atau al-hakumut, al-waqi'ah. Dikit-dikit Al-Fatihah. Baca tahlil Al-Fatihah. Kenapa enggak yang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul kitab syifa'um min kulli da'. Fatihatul kitab, pembuka Alkitab yakni Al-Quran, surah Al-Fatihah, obat dari segala penyakit. Rohani maupun jasmani bisa sembuh dengan surah Al-Fatihah. Maka dikit-dikit kita Al-Fatihah. Ini jangan bosan dengan Al-Fatihah. Mana dalilnya setelah sholat pakai Al-Fatihah? Ya dikit-dikit minta dalil. Ya. Kalau seandainya seorang ustadz dia ketika berceramah, ketika tahlilan, setelah mengucapkan ila hadrati habibina sampai akhir, kemudian dia tidak mengatakan Al-Fatihah, malah dia mengatakan Al-Waqi'ah. Kira-kira gimana? Ya, yang hadir kira-kira saling bertanya-tanya apa enggak? Kok enggak Al-Fatihah? Malah Al-Waqi'ah, kelamaan. Atau kalau enggak Al-Waqi'ah, ila hadrati habibina sampai akhir, Ali Imran. Orang bingung semua Ali Imran. Makanya Nabi memberikan kepada kita ini ya, pembuka kitab yang langsung datang dari Allah yang simpel. Fatihatul kitab ini dibuat pembukaan Alkitab yakni Al-Quran. Ditaruh di paling depan. Ini berarti prioritas. Ya. Nggak sembarangan ini. Dan kita hari ini kurang percaya dengan obat Al-Quran. Sakit sedikit yang diingat dokter, sakit sedikit yang diingat obat, sakit kepala yang diingat apa? Bodrek, Paramek, Panadol. Ya. Siapa yang nyuruh kita berobat dengan Bodrek, Panadol, Paramek dan lain sebagainya? Yang nyuruh siapa Pak? Hah? Iklan. Disuruh
iklan. Kadang yang bikin iklan sendiri tidak konsumsi obat yang dia iklankan. Warung di mana kita tempat, ya, warung di mana kita membeli obat ini belum tentu yang punya warung juga konsumsi obat, bodrek dan lain sebagainya. Yang nyuruh iklan, korban iklan. Padahal sudah ada catatannya itu. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kan iklannya gitu. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Tidak ada yang jika sakit berlanjut, hubungi Allah. Ada enggak? Enggak ada. Berarti iklan obat kerjasama sama dokter. Bukan saya anti dokter, anti obat. Ini hanya mau meluruskan ini ya. Maksudnya bagaimana? Kita ini sudah dikasih tahu oleh Allah berobat dengan Al-Quran. Bahkan Nabi SAW pun menyuruh kepada kita tadawau, berobatlah kalian bil asal dengan madu, wabil Qur'ani dan dengan Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan aku turunkan Al-Quran, sesuatu yang akan menjadi penawar, shifaa'un menjadi penawar, wa rahmatun dan jadi rahmat lil mu'minina bagi orang-orang beriman. Maka orang beriman ini ketika dia semakin banyak membaca Al-Quran, maka akan semakin sehat ya. Satu hari satu juz minimal, maka dia akan menjaga kesehatannya dengan Al-Quran 1 bulan penuh, insya Allah. Ini yang ngasih tahu bukan iklan. Yang ngasih tahu berobat dengan Al-Quran siapa? Allah dan Rasulullah langsung. Bagaimana kalau saya berobat dengan Al-Quran tidak juga sembuh? Maka kalau kita berobat dengan Al-Quran belum juga sembuh, setidaknya kita sudah menjadi orang yang bertakwa, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang taat kepada Allah dengan mengamalkan Al-Quran. Berarti kita harus cari jalan lain. Allah ngasih jalan lain, berobat dengan herbal, dengan obat-obatan yang lain. Toh semuanya ya, dengan obat kimia, dengan obat herbal, bahkan dengan obat Al-Quran yang menyembuhkan siapa? Allah. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Ketika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Saya ingat waktu saya masih kecil ini sakit panas, bukan dibawa ke klinik. Dibawa kemana? Bukan ke klinik, bukan ke dokter. Dibawa ke kiai. Kalau sekarang kayak orang gila ini ya. Anaknya sakit panas dibawa ke kiai, ke ajengan, ke ustadz. Kalau dulu di tempat saya biasa. Diapain sama kiai? Kata kiai, ambil air di jeding masjid atau kolah masjid. Belum ada air mineral seperti ini dulu. Bukan ke warung beli air kalau sekarang. Ambil air di kolah masjid. Ngambil, kemudian sama kiai di ewes. Dibacain apa? Surat Al-Fatihah. Ya, ditiupkan ke air. Setelah itu diminumkan. Sembuh, sekarang masih hidup saya, alhamdulillah. Nah ini berkah daripada Al-Quran.
Al-Quran. Karena kita hari ini dimanjakan dengan obat, lupa dengan Al-Quran. Maka coba yang pertama, langkah yang pertama, ketika kita sakit, kita ambil air putih. Air putih juga syifa. Setelah itu kita bacakan sendiri surat Al-Fatihah 1 kali, 7 kali, 3 kali, bilangan ganjil, silakan. Kemudian kita tiupkan, lalu kita minum. Kalau nggak sembuh bagaimana ini? Ya. Ada pedang yang tajam. Tapi seseorang yang pegang ini dia tidak ahli memainkannya, maka nggak fungsi pedang ini. Surah Al-Fatihah syifa, obat dari segala penyakit. Tapi yang baca nggak yakin, ya. Yang baca nggak yakin, maka Al-Quran tidak akan dapat memberikan syifa karena kita nggak yakin. Oh kalau demikian datang aja ke Ustadz. Ustadz ini yang lebih dekat kepada Allah. Kata siapa? Nggak tentu juga ini, ya. Nggak semua Ustadz. Nah, makanya kita ini kalau membaca harus yakin. Jangan manja dikit-dikit ke Ustadz. Nah Ustadz biasanya ikhlas. Belum tentu juga. Ustadznya lagi sibuk malah suruh bacain doa-doa ini kadang nggak sempat. Maka kita latihan ini, Pak Ustadz, saya akan mencoba untuk melatih diri saya syifa berobat dengan surah Al-Fatihah. Ya, silahkan gitu ya. Insya Allah ya. Jadi dikit-dikit kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita minum. Ini akan menjadi obat jasmani dan rohani. Rohani kita sifat, mungkin ada sedikit kufur nikmat kita, ada kemunafikan, ada rasa sombong, ada rasa ujub, ada rasa ini dan itu, dengki dan lain sebagainya. Ini akan sembuh dengan Al-Quran. Bahkan penyakit-penyakit zahiriyah ini ya disebabkan karena susah, karena marah-marah terus, akhirnya kena penyakit jasmaniyah, ini akan sembuh dengan Al-Quran. Ala hadiniyah wali syafaati Rasulillah wali ijabatil mas'ul wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Boleh kita buka Kitab Bulughul Maram sampai halaman nomor berapa ini? 2 pertemuan kita enggak ngaji ya. Masih komplit? Jamaahnya masih komplit? Alhamdulillah. Ibu-ibunya masih komplit? Masih, alhamdulillah. Berarti masih ada yang masak-masak ya. Sudah sampai halaman terakhir 175. Halaman 175, nomor hadis yang kita baca terakhir 373. Bab salat sunnah. Kemudian pagi ini kita akan membaca hadis nomor 374. Nomor halaman 175, nomor hadisnya 374 dari Ibnu Umar.
Hadis sebelumnya untuk mengingatkan kita kembali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami, ia berkata, Nabi berkata kepada saya, mintalah, mintalah kamu. Maka saya berkata, saya minta dapat menyertai Tuan Paduka di surga. Pengen bareng Nabi di surga. Maka Nabi pun menjawab, dan adakah yang lain dari itu? Ada yang lain? Saya menjawab, itu saja cukup. Minta bareng Nabi di surga. Itu permintaan yang luar biasa sahabat ini. Nah kalau kita dikasih minta, ya Rasul minta ini dan itu, minta ini dan itu. Sahabat cuma minta bareng Nabi di surga, itu saja cukup. Huwadaka. Maka kata Nabi, tolonglah akan daku buat dirimu dengan sujud yang banyak. Banyak sujud berarti nanti akan bersama Nabi di surga. Kemudian hadis pagi ini, An Ibni Umar qala hafidtu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin. Ini di sini tertulis hafidtu minan nabi. Kemudian dengan isyarat huruf shad. Sama kan? Di kitab itu ditulis isyarat huruf shad. Maksudnya adalah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditulis semacam ini di kitab terjemah ini? Untuk menyingkat, meringkas. Biar tidak terlalu panjang, biar tidak terlalu lebar kitabnya. Tapi menurut kami, ya, menurut kajian kita, sebenarnya kurang bagus bikin singkatan ini. Kenapa? Ketika kita langsung membaca sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan rahmat 10 kali lipat. Nah, kalau kita hanya membaca hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita baca hafidtu minan nabi sad. Ada surat sad ya, wallahu alam bimuradi. Kita nggak tahu maknanya. Meskipun ini yang dikehendaki adalah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita mengucapkan di WA kita assalamu alaikum www. Nah, kayak ini aja ya. Alamat situs kita w.com itu. www itu apa maksudnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak ada maknanya. Artinya www meskipun yang membaca ini tahu singkatannya, tetap aja itu hanya www. Ya, nanti jawabnya pun waalaikumsalam www. Ya, itu aja. Ya, waalaikumsalam gitu aja atau assalamualaikum. Nah, kalau mau dikasih yang komplit sekalian. Coba kita salam. Assalamualaikum www Pak Haji. Wah, kok www? Nah, ini. Bisa dipahami ya? Ini memang di sini maksudnya untuk meringkas, hanya lebih komplit, lebih jelas, lebih berpahala. Ra'ataini qabla dhuhri wa ra'ataini ba'daha wa ra'ataini ba'dal maghrib fi baitihi wa ra'ataini ba'dal isya fi baitihi wa ra'ataini qabla subhi muttafaqun alaihi wa fi riwayatin lahuma ra'ataini ba'dal jumu'ati fi baitihi. Dari Ibnu Umar ia berkata,
Saya hafaz. Maksudnya saya apal. Saya mengetahui catatan kakinya, yakni saya hafaz riwayat atau perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hafad ini apal. Ya, di luar kepala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat salat sunnah, yakni sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ini namanya sunnah rawatib, sunnah yang dikerjakan sebelum dan setelah salat fardu. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya. Dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Rumahnya rumah Nabi. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis muttafaqun alaih. Dan di satu riwayat bagi keduanya, Imam Bukhari dan Imam Muslim, 2 rakaat sesudah sholat Jumat. Ini Nabi kerjakan di rumah Nabi. Nah, ini luar biasa sekali ini. Lama kana al-qalbu ba'idan 'anillahi ta'ala ghaliban listighalihi bidunya wa zinatiha fala yatasanna lahu at-tadabbur wal hudur fi salati allati hiya maqamu munajatillah. Syuri'at an-nawafil al-qabliyatu liyakuna al-musalli ahlan lid-dukhul fi hadratir Rabb wa munajatihi kama syuri'at an-nawafil al-ba'diyatu jabran lima yaqa'u minal khalal fi shalah. Hati manusia ini tempat bermunajat kepada Allah. Ya. Hati ini tempat bermunajat kepada Allah. Karena manusia masih hidup di dunia, masih butuh sandang, papan, pangan, maka pastinya manusia masih disibukkan dengan dunia. Hatinya masih sibuk dengan dunia. Raganya masih sibuk dengan dunia. Ketika hati ini sibuk dengan dunia, maka hati ini pasti kurang tadaburnya, kurang munajatnya, kurang hadir ketika salat, kurang menghadirkan hatinya kepada Allah, kurang khusyuk, kurang fokus. Ini hati kita semua. Ala wahyal qalb. Ala inna fil jasadi mudghah, kata Rasul. Ingatlah bahwasanya di jasad kita ini, raga kita ini ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluha sairu jasadi. Ketika segumpal daging ini baik, bagus, mutunya ya, berkualitas, maka seluruh jasad ini akan menjadi baik. Wa idza fasadat, tapi kalau ini rusak, mudghah ini rusak, maka seluruh jasad pun akan lumpuh, akan rusak. Ala wahyal qalbu, ingatlah mudghah tadi adalah
hati kita, jantung kita. Kalau kita belah, kita bedah, bukan itu maksudnya. Ya. Itu hanya yang kelihatan saja ini. Ya. Tapi yang dikehendaki hati sesungguhnya adalah yang tidak kelihatan, dan ini tempat munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dipenuhi dunia terus, maka di hati kita tidak ada singgasana untuk Allah. Sehingga sholat tidak akan merasakan nikmat. Hati kita tidak hadir langsung kepada Allah. Ini yang harus kita pelajari. Siapapun kita, mau ustadz, mau haji, mau pejabat, ini harus melatih dirinya, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan meluruskan, membenarkan, ya, menjadikan hati kita ini baik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih solusi kepada kita. Ya. Kita datang dari rumah niat untuk sholat berjamaah, sampai ke masjid masih agak capek, nafas belum stabil, apalagi yang sudah pakai faktor faktor umur, ya. Sampai di sini masih ngos-ngosan. Ya. Nah, tarik nafas. Kalau di sini langsung sholat fardu, nggak fokus, masih capek. Ya. Maka sebelum adzan atau pas ketika dengar adzan datang. Pakai motor silahkan. Terus nilai pahalanya, langkah kakinya bagaimana kalau dengan motor ini kan? Satu langkah menghapuskan pahala, satu langkah yang lain menaikkan derajat. Kalau pakai motor, ya, satu putaran roda itu aja. Roda depan meningkatkan pahala kita, roda belakang ngapus dosa gitu aja. Jangan sampai kita berpikiran kalau pakai motor nggak dapat pahala langkah. Ya, enggak, tetap dapat. Kasihan kalau enggak dapat. Nanti saya enggak dapat dari Al-Mutakin suruh jalan kaki, ya. Ini bisa dipahami ini. Nah, maka ketika datang ke masjid masih capek, ya. Maka supaya kita ini fokus salat fardu kita, salat 5 waktu kita, maka Nabi ngasih solusi. Sebelumnya ada salat nawafil. Ya. Ada salat qabliyah, salat yang dikerjakan sebelum kita mengerjakan salat fardu. Di hadis ini ada 10 yang muakkad. Ya, nanti akan dijelaskan oleh para ulama, ada yang sampai 17 rakaat. Ini yang muakkad. Ini kita bahas qabliyah dan ba'diyahnya. Setelah kita ini sholat qabliyah 2 rakaat, kemudian kita duduk. Ya, sunnah qabliyah silakan, atau tahiyatul masjid silakan. Begitu datang langsung tahiyat masjid, atau syukril wudhu, bersyukur karena kita masih bisa wudhu. Ya, setelah itu kita duduk mendengarkan adzan. Setelah adzan lalu kita sholat qabliyah. Maka nanti ketika kita sholat fardu, ini akan lebih khusyuk, akan lebih tenang, akan lebih fokus, akan lebih konsentrasi. Kenapa? Kita sudah tenang semua, hati kita sudah lepas dari dunia semua. Ya. Waduh, tapi sandalnya baru, ya, nggak saya taruh di rak. Jangan-jangan lepas sholat hilang. Berarti ini masih ada kaitannya hati kita dengan sandal yang baru. Oh, tadi pakai motor, lupa ngunci setang atau kunci ganda, berarti motor kita ganggu hati kita. Besok nggak usah pakai sandal baru ke masjid, besok nggak usah pakai motor ke masjid kalau ganggu. Bisa dipahami ya? Nih, ya, masih waktunya ini. Kemudian itu fungsinya tadi sholat qabliyah, supaya kita lebih khusyuk menjalankan sholat fardu. Kemudian apa fungsi kita melaksanakan sholat ba'diyah?
Di kitab ini dikatakan jabran lima yaqa'u minal khalal fi shalah. Fungsi salat ba'diyah, salat yang kita kerjakan setelah salat fardu, fungsinya adalah untuk jabran, menambah kalau ada yang kurang dalam salat fardu kita. Ya. Salat-salat sunnah sebagai tambahan untuk menyempurnakan salat fardu, mungkin ada kekurangan. Sampai di sini bisa dipahami? Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad akhraja Ahmadu min hadithi Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hanbal mengeluarkan hadis dari Tamim Ad-Dari. Siapa Tamim Ad-Dari? Tamim Ad-Dari adalah seorang sahabat yang agung. Beliau pernah disuruh oleh sahabat Umar radhiyallahu an di Madinah untuk mengusir lahar panas yang keluar dari gunung. Ini dalam kitab Hayatus Sahabah. Ya, Sayyidina Umar mengatakan, Tamim Ad-Dari, usir itu lahar panas yang keluar dari gunung untuk kembali lagi ke lubangnya. Ya. Maka kata Tamim Ad-Dari, man ana wa ma ana. Loh, siapa saya? Bisa apa saya ini? Udah kamu berangkat aja. Maka Tamim Ad-Dari dengan sorban beliau ngusir lahar panas, sehingga lahar ini kembali lagi ke lubangnya atau ke tempatnya. Bayangkan ini ya. Jadi bukan seperti Mbah siapa yang di Jogja, Mbah Marijan Roso, itu bukan ngusir lahar atau wedhus gembel ini. Terhindar saja, diselamatkan oleh Allah. Sahabat lebih hebat. Lahar yang panas ini bisa dikembalikan lagi. Jadi ngalir lagi ke atas. Kembali ke tempat asalnya dan tidak akan mengalir sampai hari kiamat. Ini sahabat yang agung. Tamim Ad-Dari. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salatuhu. Ya. Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Yang dinilai adalah salatnya. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammatan. Apabila seseorang menyempurnakan salatnya, sempurna salatnya. Sempurna solatnya ini bukan hanya ketika dia solat dari takbir sampai salam, bukan. Tetap dilihat bagaimana cara dia wudhu, bagaimana dia cara istinja, bagaimana syarat sahnya solat, menutup auratnya, menghadap kiblatnya dan lain sebagainya, dari takbir sampai salam. Ini dilihat semua. Kalau dia sempurnakan benar-benar sunnah-sunnahnya, syarat rukunnya, maka sholat ini dianggap sholat yang sempurna. Ketika dihisab, maka ini hisab sholatnya sempurna. Wa ilam yakun atammaha qala ta'ala li malaikatihi. Ya. Kalau seandainya dia tidak menyempurnakan sholatnya, maka Allah akan mengatakan kepada malaikat, unduru hal tajiduna li'abdi min tatawu'in. Ya. Kalau seandainya kita enggak menyempurnakan sholat kita, maka Allah akan mengatakan malaikat, malaikat, unduru, lihat, coba, apakah dia sholat sunnah? Ya. Kalau dia sholat sunnah, apakah kalian semua
ya, menemukan seorang hamba ini dia sholat sunnah. Sholat sunnah apa enggak? Kalau iya, maka sholat sunnah ini akan dapat menyempurnakan sholat fardu. Ini Allah mengatakan kepada malaikat. Tsumma zakah kadzalik. Zakat juga demikian. Zakat fitrah, zakat mal yang wajib yang belum sempurna, maka bisa kita sempurnakan, bisa kita tambah dengan sedekah, dengan infak. Itu. Tsumma tu'khadul a'malu ala hasbi dzalika. Ya. Amal ini akan diambil oleh Allah, akan diperhitungkan oleh Allah, akan naik ke hadapan Allah menurut kadar kesempurnaannya. Nilainya juga demikian. Ada yang nilainya sempurna, jayyid jidan, 100 untuk dia. Memang sholatnya, amalnya semuanya sempurna. Artinya adalah dari hadis ini, seseorang dilihat dari sholatnya. Kalau dia tertib menjalankan sholat, maka seluruh amal dia akan bisa menjaganya. Kalau sholatnya nggak benar, sholatnya nggak tertib, maka amal yang lain pun tidak bakalan bisa tertib. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesempatan, memberikan rahmat kepada kita, sehingga kita bisa menyempurnakan sholat kita, menyempurnakan sholat-sholat sunnah kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya. Nggih Pak, sudah 2 bulan kangen ya. Waalaikumsalam. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seandainya Ustaz, kita secara pribadi harus tentukan niat kita untuk sholat jamaah. Namun sampai di masjid itu kita sudah terlambat. Apakah kita memprioritaskan sholat yang seperti Bapak sampaikan itu cukup ya atau masjid? Mengingat kata kita dan niat tadi juga mau jamaah dan terhadap keluarga. Jadi manawa as-shalah fi jama'atin. Orang yang niat sholat berjamaah dari rumah udah niat. Biasa dia bolak-balik ke masjid. Dia niat, ya Allah, saya mau ke masjid ini, sholat berjamaah. Karena mungkin ini listrik mati, nggak dengar adzan, nggak dengar iqamah. Dari rumah sudah wudu sempurna, melangkahkan kakinya ke masjid, sampai ke pintu masjid, ya, dia baru niat itikaf, dengar ucapan salam dari imam, assalamualaikum. Wah, ketinggal sholat berjamaah. Terus apa yang dia mesti lakukan? Oh, balik lagi ke rumah? Tidak. Lanjut. Siapa tahu ada yang tadi ketinggalan sholat berjamaah. Ajak dia sholat berjamaah. Atau mungkin ada yang makmum masbuk, nempel untuk sholat berjamaah. Kalau nggak ada sama sekali, semuanya nggak ada yang masbuk, amin. Semuanya sholat berjamaah, amin. Ada yang ketinggalan, satu orang tengok udah sepi, ya. Maka dia pun sudah mendapatkan pahala niat sholat berjamaah. Karena dari rumah sudah punya niat yang kuat. Bahkan dia hari-hari sholat berjamaah. Maka jangan puter balik sholat di rumah. Tetap sholat di masjid mesti sendirian. Dan ada solusi tetap untuk sholat berjamaah. Caranya bagaimana? Ajak satu orang, Pak, tolong. Saya biasanya sholat berjamaah. Saya tahu Bapak tadi sudah sholat berjamaah. Namun saya ketinggalan. Tolong Pak, kawani temani aku sholat berjamaah.
maka ini diperbolehkan, ya. Bukan terus sholat berjamaah yang pertama gugur, tidak, ya. Berarti sholatnya 2 kali, 2 kali, yang satu untuk mengulang menemani berjamaah. Ini yang satu mendapatkan pahala sholat sunnah, kemudian pahala membantu orang lain. Bisa dipahami? Jadi bukan sholatnya yang pertama batal, tidak, bernilai sholat sunnah. Bisa dipahami ya? Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu seseorang atau seorang hamba ketika dia masih mau membantu saudaranya, ya. Orang yang ketinggalan sholat berjamaah, faka'an nama wutiro ahluhu wa manuhu, seolah-olah dia kehilangan seluruh keluarga dan hartanya. Nggak bisa dibayangkan betapa sedihnya kalau hari ini kita ketinggalan sholat berjamaah dan seolah-olah kita kehilangan keluarga kita, kata Nabi, kehilangan seluruh harta kita. Kesedihannya kok sama, ini luar biasa. Kalau ketinggalan sholat berjamaah kok santai, masih bisa tertawa. Waduh, ini belum seperti apa yang dikatakan Nabi. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita supaya kita dimudahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.